Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformatif Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fahmi Saiful Akbar, mahasiswa PPG PAI Batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk penilaian uji kinerja di SMK Modern Al-Rifai kelas 10 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat martabat manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan mulai pelajaran bab ke-6 ya. Tapi sebelum itu mari kita mulai dulu dengan pembacaan doa. Bisa dimulai dipimpin oleh ketua kelas, silakan dipimpin. Let's pray together. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita lanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri teman-teman. 1, 2, 3. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jati pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Almeira Bilfaza Irfania. Amira Ilma Nabila. Oh, sakit. Anissa Amelia Atira. Aura Safira. Marsha Salsabila Aziz. Miranda Najwa Putri. Naura Ayu Maulidia. Jaga konsentrasi kita untuk memulai pelajaran. Silakan berdiri dulu. Perhatikan saya ya. Jika saya bilang gajah, kalian menjawabnya besar. Kalau saya bilang semut, kalian menjawabnya kecil. Oke? Nanti juga saya akan bilang sebaliknya. Kalau saya bilang sebaliknya, gajah berarti kecil. Kalau semut? Besar. Oke, dimulai. 1, 2, 3, gajah. besar, Semut? kecil, Semut? kecil, Gajah. besar, Sebaliknya, semut? besar, Semut? besar, Gajah. kecil, Gajah. kecil, Sebaliknya, semut? kecil, Gajah. besar, Semut? kecil, Gajah. besar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti konsentrasinya 100% ya. Terjaga. Oke teman-teman, di bab 6 ini adalah berjudul
menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina ya, untuk melindungi harkat martabat manusia. Sebelum kita mulai, silakan kalian jawab ABC-an ya. Untuk mengetahui, saya ingin tahu kalian sudah sampai mana pemahaman untuk bab sekarang ini. Silakan dikasih nama dan dijawab ABC ya. Minta tolong dibagikan. Kita langsung menjawab untuk pertanyaan ini. Saya kasih waktu 5 menit. Nomor 1, ayat Al-Quran yang secara tegas melarang perbuatan mendekati zina adalah C. Al-Isra ya, surat ke-17 ayat 32. Nomor 2, konsep ifah menjaga kehormatan diri dalam Islam sangat erat kaitannya dengan upaya mencegah pergaulan bebas. Ifah mencakup pengendalian diri terhadap benar, C. Nafsu syahwat. Oke, nomor 3, pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk memasuki pelajaran inti adalah, teman-teman, kalian tahu nggak batasan yang wajar antara laki-laki dan perempuan itu yang bagaimana? Tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Kira-kira batasan yang wajar itu bagaimana? Nggak apa-apa, yang dalam pikiran kamu. Kira-kira batasan wajar laki-laki perempuan dalam bersosial. Saya kasih masukan, saya kasih. Kalau kita mau berdiskusi, jangan berduaan, harus ada teman satu lagi. Ya, itu contoh. Tapi ya jaraknya juga harus diatur. Ya. Tapi kalau di pondok ya nggak boleh, teman-teman. Ya, di pondok harus beneran dijaga antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau nanti sudah bekerja, teman-teman juga harus diperhatikan ya, karena kalian juga akan bekerja nanti. Ketika berdiskusi dengan lawan jenis, pastikan jangan berduaan saja, karena pasti akan menimbulkan syahwat. Oke, pertanyaan kedua, teman-teman, pernahkah kalian mendengar kata pacaran? Oke, pernah tahu nggak bahwa asal usul kata pacaran itu tidak seperti yang kita pelajari sekarang, kita ketahui sekarang? Tahu? Pacaran kalau sekarang kan hubungan dua jenis ya, laki-laki dan perempuan ya. Tapi kalau kalian tahu, pacaran itu makna awalnya ya, itu sebenarnya adalah pacar, yaitu apa namanya? Hena, benar. Tapi yang di kuku itu adalah kebiasaan orang-orang Jawa lama, khususnya di daerah Jawa Barat ya. Jika sudah memakai pacar, makanya memakai pacar disebut pacaran, itu adalah orang yang sudah dikhitbah. Tahu dikhitbah? Sudah diminta sama laki-laki, yang artinya tidak boleh lagi didekati oleh laki-laki yang lain. Makna awal pacaran itu sebenarnya yaitu memakai pacar, di mana maknanya sudah dikhitbah oleh laki-laki lain. Dan laki-laki tidak boleh mendekati, sudah dikhitbah. Seperti itu teman-teman. Tepuk tangan. Oke, kita akan masuk di pelajaran inti kali ini. Dikasih nama dulu ya teman-teman. Yang sisanya bisa taruh di depan. Ketua kelas juga dikasih ya. Oke teman-teman, ada satu ayat di dalam Al-Quran, sebenarnya ada beberapa ya, tapi ada satu ayat yang sangat jelas Allah berfirman tentang larangan mendekati perbuatan zina, yaitu di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, seperti yang ada di layar. Oke teman-teman, saya minta tolong ada satu orang, satu murid yang mewakili teman-teman untuk membaca dengan tartil. Silakan angkat tangan. Oke, namanya Siti Sofia. Siti Sofia, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Dilihat di layar. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini firman Allah loh ya. Artinya beneran diperhatikan. Ini bukan omongan saya ya. Tapi langsung dari firman Allah. Efeknya bagaimana Ustadz? Efeknya itu banyak sekali. Mulai dari kesehatan. Mohon maaf. Orang yang suka hubungan seksual di luar pernikahan, artinya ganti-ganti pasangan, itu potensi penyakitnya sangat tinggi teman-teman. Salah satunya penyakit AIDS yang sampai sekarang belum ada obatnya. Itu untuk dirinya sendiri. Belum lagi lingkungan teman-teman. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, jika mempunyai anak dari hubungan di luar pernikahan, efeknya adalah anak tersebut akan biasanya ya diasingkan atau jadi olok-olok karena tidak punya orang tua yang jelas. Bahaya perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, silakan. Salah satunya Bisa lewat media sosial, dari nasihat sesama, atau dari nasihat teman-teman. Oke, bisa melalui postingan media sosial atau melalui antar sesama teman ya. Selalu diingatkan teman-teman bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Oke, silakan dilihat di layar. Saya akan menayangkan sebuah video tentang tema kali ini ya. Dan minta tolong nanti ditulis di LKM-nya poin-poin yang ada di video tersebut. Perhatikan baik-baik biar tidak kelewatan. Ini adalah video film pendek tentang pergaulan bebas ya. Ini berasal dari Aceh ya, saya ngambilnya. Tapi bagus isinya insya Allah. Mari kita sama-sama memperhatikan. Aku terus lagi memutar balik waktu. Kalau saja aku mendengarkan nasihat Allah, mungkin kejadiannya tak seburuk ini. Setelah kalian menyaksikan video ini, silakan kalian tulis beberapa poin penting yang berkaitan dengan isi dalam video ini. Kalau saya perhatikan di dalam videonya yang berdurasi 10 menit kurang lebih, banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil teman-teman. Silakan ditulis. Saya tunggu 3-5 menit. Hasil analisisnya terhadap video tersebut.
Silakan angkat tangan, boleh. Wah, bebas saja. Apa yang kamu anggap? Biasanya kan setiap kepala beda. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, teman-teman. Saya ingin mengetahui kira-kira kalian sudah mendapatkan apa saja dari video tersebut. Satu nggak apa-apa. Silakan angkat tangan. Saya kasih contoh pancingan ya. Awal mula dosa-dosa besar itu dimulai dengan dosa kecil, seperti apa tadi? Khalwat tadi. Ya. Ada lagi yang bisa? Boleh, nggak apa-apa. Mau? Siapa? Silakan. Siapa namanya? Syarifah. Silakan. Dibaca poinnya yang bisa kamu dapat. Nggak apa-apa. Sebaiknya kita menjauhi perbuatan zina karena zina termasuk hal yang tidak disenangi oleh Allah dan dapat memperburuk masa depan. Benar, teman-teman. Kalau kamu memperhatikan di video tersebut ya, ternyata ketika mohon maaf sudah terjadi hubungan di luar nikah, naudzubillah min dzalik ya, yang terjadi adalah satu, dampak psikologisnya. Kamu lihat tadi, perempuan bernama siapa tadi? Hesti. Nangis, minta pertanggungjawaban kepada pacarnya yang bernama Ramzi. Telat 5 bulan teman-teman. Psikologisnya terguncang dia. Sedangkan si siapa namanya tadi? Yang laki-laki? Ramzi akan melakukan dosa selanjutnya. Minta dosa selanjutnya itu meminta menggugurkan bayi. Itu dosa loh teman-teman. Bayi 5 bulan itu sudah hidup. Nyawa masuk kan 4 bulan. Kalau diminta digugurkan, sama saja dengan membunuh. Itu dosa besar yang besar akan dikeluarkan oleh sekolah. Itu masih di sekolah. Belum lagi di rumah. Kamu tadi lihat tadi, Hesti ditampar sama ayahnya. Tidak terima dengan apa yang terjadi kepada Hesti. Teman-teman, maka dari itu tolong sekali lagi mahkota kalian beneran dijaga ya. Saya minta tolong jangan mudah diberikan kepada orang lain sebelum benar-benar sah. Ketika sudah menikah silakan. Tapi kalau belum, batas-batas pergaulan harus benar-benar dijaga. Batas-batas yang mendekati perzinahan tolong dipegang kuat-kuat, jangan sampai masuk ke wilayah tersebut. Oke, materi kali ini sudah bisa kalian terima dengan baik. Maka dari itu silakan dijawab dengan baik ya, LKM yang sudah saya berikan tadi. Silakan dijawab dengan baik, kerjakan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Sekalian nanti kita bahas jawabannya ya, biar nggak terlalu lama. Nah, setelah itu baru kita ke proyek. Masih jam 9.20. Saya masuknya kan jam 9.50 kan. Insya Allah pas lah, jam 10 kita selesai. Teman-teman sudah selesai? Baiklah, saya akan meminta perwakilan teman-teman untuk langsung menjawab ya dari pertanyaan. Kurang lebih ada 5 pertanyaan. Silakan yang nomor 1 kalau ada yang mau menjawab, angkat tangan. Oke, Balki silakan dijawab. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian pergaulan bebas dalam konteks ajaran Islam dan mengapa Islam melarangnya.
Pergaulan bebas adalah pola interaksi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh nilai-nilai agama dan hukum syariat. Islam melarang pergaulan bebas karena merupakan pintu gerbang menuju perbuatan zina yang merupakan dosa besar. Bagaimana teman-teman? Benar. Oke, yang nomor 2, sebutkan dalil dalam Al-Quran ya tentang perbuatan zina. Siapa? Oke, namanya? Oke. Rakuela. Ayat Al-Quran yang melarang zina adalah Quran Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 32. Dalilnya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, bagaimana teman-teman? Oke, tepuk tangan. Oke, nomor 3. Siapa? Oh ya, tak jawab sendiri dulu ya. Skip aja. Oke, silakan ketua kelas. Perbedaan dasar antara perbuatan zina dan pergaulan bebas. Zina adalah perbuatan dosa besar yang melibatkan persetubuhan di ikatan pernikahan yang sah. Zina merupakan muharram, diharamkan zatnya. Dan pergaulan bebas adalah bentuk interaksi dan aktivitas yang tidak sesuai syariat yang berpotensi mengantar kepada zina. Oke teman-teman, ini perbedaan dasarnya ya. Kalau zina, mohon maaf, itu sudah melakukan. Kalau pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menjurus dan bahaya, rentan sekali untuk terjadinya perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Oke, yang nomor 5 terakhir, siapa yang bisa? Oke, namanya siapa? Amel, silakan dijawab tentang pertanyaan mengapa Islam memberikan hukuman sangat berat bagi pelaku zina. Karena merusak keutuhan nasab dan martabat diri atau keluarga. Oke, sangat benar sekali, silakan tepuk tangan. Nah, dengan terjawabnya 5 soal tersebut membuktikan bahwa teman-teman sangat bisa memahami tentang materi yang saya ajarkan hari ini. Oke teman-teman, selanjutnya ke tahap selanjutnya adalah kita akan membuat proyek ya. Proyek di mana tentang komunikasi digital untuk larangan perbuatan zina ya. Bisa berbentuk poster digital, teman-teman. Oke, oleh karena itu silakan kalian membentuk 4 kelompok yang berisi 4 masing-masing, silakan dibentuk. Bisa mengambil laptop. Larangan perbuatan zina. Saya kasih waktu 30 menit ya. Buat posternya yang sesimpel mungkin, di mana tujuannya adalah pesan yang dibawa. Nah, oke, waktu sudah habis untuk membuat proyek digital ya, kampanye digital. Untuk kali ini saya ingin ada kelompok yang presentasi ke depan menjelaskan proyeknya kepada teman-teman yang lain.
Yang sudah siap, yang sudah ready siapa? Oke, kelompok pertama silakan dipresentasikan ke depan karyanya. Nanti teman-teman yang lain bisa memberi masukan atau bisa bertanya tentang konsep dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang larangan perbuatan zina. Perkenalkan, nama saya Kalisa Musahayu. Perkenalkan, nama saya Rabbana Dina Prigauna. Perkenalkan, nama saya Pada Rohaya Baikis. Saya Marsha Sesendal Diri. Yang akan mempresentasikan larangan perbuatan zina. Larangan zina. Larangan tentang zina terdapat dalam Al-Quran, terutama pada surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini berarti tidak hanya perbuatan zina itu sendiri yang dilarang, tetapi juga segala sesuatu hal yang dapat mendekatkan diri pada zina. Zina dianggap sebagai dosa besar, perbuatan keji, dan termasuk dalam tanda-tanda akhir zaman. Dampak negatifnya dapat merusak pribadi, menghancurkan keluarga, menyebabkan kehamilan yang ditelantarkan, serta mendatangkan penyakit dan kesulitan duniawi maupun akhirat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Teman-teman mungkin bisa memberi tanggapan tentang hasil desain dari kelompok 1, entah itu desainnya atau penjelasannya. Oke, silakan bertanya dulu, namanya siapa? Siti Safia. Siti Sofia, silakan bertanya. Ya, silakan. Itu Ustaz, fontnya enggak. Oh, ini nggak apa-apa, langsung sampaikan aja ke kelompok ke 1. Fontnya kurang besar. Oh, pokoknya besar. Ini udah dibuat, Mbak. Enggak, itu namanya masukan, Mbak ya. Jadi dari Mbak Siti katanya fontnya kurang besar karena mungkin kesulitan dibaca ya, Mbak? Ya. Jadi masukan untuk kelompok 1 ya, diperhatikan. Ternyata font untuk penjelasannya kurang besar. Lebih besar gambarnya ya. Oh iya. Itu Mbak, konsepnya tentang apa sih gambarnya itu? Saya udah cowok. Ini cewek, ini cowok. Mau mau jedar. Ini zina ini. Ini kan sepi nih Pak, tidak ada orang lain. Ini cuma cewek sama cowoknya kalau jedar. Oke, bagus juga konsepnya. Pertanyaan. Ada yang lain ingin bertanya? Kalau nggak ada, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan larangan berzina dan pergaulan bebas. Oke, silakan dibaca. Jadi zina itu sudah Atau dijelaskan kira-kira poster ini maksudnya bagaimana? Gak apa-apa. Kalau memang poster ini maksudnya itu cara menjauhi zina dan pergaulan bebas. Coba jelaskan latar gambarnya itu berkaitan dengan larangan perbuatan zina. Ini Kira-kira. double date ini Pak. Cowok dan cewek yang tidak memakai kerudung, tidak menjaga aurat dan bersama yang bukan mahramnya. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Masya Allah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting ada pesan-pesan yang harus disampaikan ya di dalam situ ya. Ya. Salah satunya apa itu? Dekatkan diri kepada Allah. Terus? Tingkatkan pendidikan agama, batasi interaksi dengan lawan jenis, dan berpakaian menutup aurat. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali. Kita akhirnya dari kelompok 4. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Baiklah teman-teman, kita sudah memasuki di bagian terakhir dalam pembelajaran kali ini. Sebelum saya tutup, mari kita refleksi dulu ya teman-teman. Yang pertama, kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja? Larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas. Oke. Yang kedua teman-teman, kira-kira pembelajaran kali ini menyenangkan apa tidak? Yang ketiga, kira-kira tadi membuat proyek merasa kesulitan apa tidak? Yang saya perhatikan teman-teman memang sangat tidak kesulitan. Saya yang perhatian sudah terbiasa memakai media Canva ya. Itu menurut saya sangat membantu sekali dan alhamdulillahnya kalian bisa menggabungkan Canva dengan materi kali ini. Dan sekali lagi tepuk tangan ini untuk pertemuan selanjutnya teman-teman, kita akan ujian atau latihan berkaitan dengan bab kali ini ya. Oke, sebelum saya tutup, silakan ketua kelas memimpin doa. Semuanya memperhatikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Allahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.